warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi kestabilan sistem. Nah, langsung saja kita masuk pada slide pertama, yaitu pendahuluan. Sebuah sistem dikatakan tidak stabil jika tanggapannya terhadap suatu masukan menghasilkan osilasi yang keras atau bergetar pada suatu amplitudo atau harga tertentu. Sebaliknya, suatu sistem disebut stabil jika sistem tersebut akan tetap dalam keadaan diam atau berhenti, kecuali jika dirangsang atau dieksitasi oleh suatu fungsi masukan, dan akan kembali dalam keadaan diam jika eksitasi tersebut dihilangkan. Selanjutnya, untuk menentukan apakah suatu sistem bersifat stabil atau tidak, terdapat beberapa cara yang dapat digunakan. Yang pertama itu persamaan karakteristik, kedua kriteria Roth, ketiga kriteria Horwitz, dan yang keempat kriteria continue fraction, kelima kriteria Lyapunov, dan keenam metode kedua Lyapunov. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik dalam analisa kestabilan seringkali yang digunakan adalah akar-akar dari persamaan denominator, yaitu pol-pol. Karena seiringnya penggunaan persamaan denominator ini untuk menganalisa karakteristik kestabilan suatu sistem, maka persamaan denominator ini diberi nama persamaan karakteristik. Di sini kita bisa lihat persamaannya, yaitu CS per RS sama dengan GS per 1 ditambah GS dikali HS. Dengan persamaan karakteristiknya yaitu 1 ditambah GS dikali HS sama dengan 0. Kita bisa lihat pada diagram blok tersebut. Selanjutnya kita masuk ke contoh pembahasan, yaitu jika diketahui fungsi alih dari diagram di samping diagram yang ini adalah GS, di mana GS di sini sama dengan 4 per S dalam kurung S tambah 5, dan H yaitu yang di sini ataupun sama dengan 1, maka persamaan karakteristiknya adalah di sini kita ambil dari rumus yang tadi ya, yang persamaan karakteristiknya yang ini, 1 ditambah GS dikali HS sama dengan 0. Kita masukkan rumus persamaannya, yaitu 1 kita pindahkan ke sini, dan 4 per S dalam kurung S tambah 5 itu kita ambil dari sini, dimana nilai GS sama dengan 4 per S dalam kurung S tambah 5. Kemudian HS itu nilainya 1. Maka kita ambil maka penjabarannya yaitu S pangkat 2 ditambah 5S ditambah 4 per S pangkat 2 ditambah 5S. S pangkat 2 itu S dikali S, hasilnya S pangkat 2, S dikali 5 hasilnya 5S sama dengan 0. Maka persamaannya berubah menjadi S pangkat 2 ditambah 5S tambah 4 sama dengan 0. Maka akar-akarnya adalah R1 sama dengan 4, dan R2 sama dengan 5
1. Karena kedua akar nyata dari persamaan di atas bernilai negatif, maka sistem bersifat stabil. Pada MATLAB, untuk mencari akar dapat menggunakan fungsi root. Nah, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu kriteria root. Langsung saja, di sini transfer function dari suatu sistem loop tertutup berbentuk di mana CS sama dengan RS sama dengan B0 S pangkat M ditambah B1 SM dikurang 1 ditambah sampai dengan ditambah BM dikurang 1 S ditambah BM per A0 S pangkat N ditambah A1 SN dikurang 1 ditambah sampai dengan AN dikurang 1 S tambah AN sama dengan BS per AS. Hal pertama yaitu kita memfaktorkan AS. AS adalah persamaan karakteristik. Pemfaktoran polinomial dengan orde lebih dari 2 cukup sulit, sehingga digunakan kriteria kestabilan Roach. Kriteria kestabilan Roach memberi informasi ada tidaknya akar positif pada persamaan karakteristik, bukan nilai akar tersebut. Pertama, kriteria ini merupakan metode aljabar untuk menentukan kestabilan dalam wawasan S atau Laplace. Kedua, cara ini menunjukkan adanya akar-akar yang tidak stabil beserta jumlahnya, tetapi tidak menentukan nilai atau kemungkinan cara untuk mencegah kestabilan. Prosedur kriteria kestabilan Roach. Yang pertama itu kita menulis persamaan karakteristik sistem dalam bentuk polinomial S, di mana A0 Sn ditambah A1 Sn dikurang 1 ditambah hingga ditambah An dikurang 1 S tambah An sama dengan 0. Yang kedua itu semua koefisien persamaan karakteristik harus positif. Jika tidak, sistem tidak stabil. Prosedur yang ketiga yaitu jika semua koefisien positif, susun koefisien polinomial dalam baris dan kolom dengan pola berikut ini, di mana Sn A0 A0 kita bisa lihat polanya, di mana B1 sama dengan A dikali A2. Kita bisa lihat di sini A dikali A2 dikurang A0 dikali A3, di mana A0 kita kali ke sini per A1, sedangkan jika persamaan B2 maka A1 dikali A4, kita kali silang ke sini dikurang A0 di sini kita kali ke A5 per A1. B3 jika persamaan B3 kita kali A1 kali A6 dikurang A0 dikali A7. Nah, jika masih ada nilai di bagian sini maka kita kalikan terus ke nilai AN ke sini, selanjutnya di bagian sini kalau misalnya ada. Kemudian jika C1 sama dengan B1 dikali A3, yang mana sih B1 A3 dikurang A1 B2, sama halnya dengan yang tadi, kita kalikan ke kali silang ke belakang atau ke samping. Misal B1 yang di sini B1 A5 B1 A5
A1 B3. Kita hanya silang begini, mungkin bisa dipahami. Selanjutnya proses ini diteruskan sampai baris ke n. Nah, yang tadi baris ke n misal mempunyai data di bagian sini atau di bagian sini, kita kalikan saja secara lengkap. Susunan lengkap dari koefisien berbentuk segitiga. Syarat perlu dan syarat cukup agar sistem stabil atau memenuhi kriteria kestabilan Roth. Yang pertama, koefisien persamaan karakteristik semua positif. Jika semua negatif, maka masing-masing ruas dikalikan -1 sehingga hasilnya positif. Syarat yang kedua itu semua suku kolom pertama pada tabel Roth mempunyai tanda positif. Contohnya, diketahui persamaan karakteristik S pangkat 3 ditambah 6S pangkat 2 ditambah 12S ditambah 8 sama dengan 0. Maka dapat disusun dalam barisan Roth menjadi 1, 6, 12, 8, 0, 0. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu kriteria Hurwitz. Cara lain menentukan stabilitas sebuah sistem adalah metode Hurwitz. Dengan metode Hurwitz dilakukan pemeriksaan apakah semua akar-akar persamaan karakteristik memiliki bagian nyata yang negatif. Hal ini ditentukan dengan cara menggunakan determinan. Persamaan karakteristik dibuat dalam bentuk determinan berikut. Theta 1 sama dengan A N dikurang 1. Theta 2 A N dikurang 1 himpunan A N dikurang 1 A N dikurang 2 A N dikurang 3 A N sama dengan AN dikurang 1 AN dikurang 2 dikurang AN. Di sini kita kali silang juga. AN dikurang 1 dikali AN kurang 2 AN dikali AN dikurang 3. Contohnya, suatu persamaan karakteristik S3 ditambah 8S pangkat 2 ditambah 14S ditambah 24 sama dengan 0. Maka theta 3 AN dikurang 1 AN dikurangi 3 AN dikurangi 5 AN dikurang 2 AN dikurang 1 AN dikurang 3 AN dikurang 4 sama dengan A2 A3 0 sama dengan himpunan 8 1 0 24 14 8 0 24. Misal di sini 8 dikali 14 1 dikali 24 hasilnya 88. Keempat, kriteria continue fraction. Persamaan karakteristiknya yaitu QS sama dengan ANSN ditambah AN dikurang 1 dikali SN kurang 1 sampai dengan hingga A1S ditambah A0. Persamaan kemudian dibagi menjadi bagian genap dan ganjil dengan berbentuk berikut. Q1SN sama dengan ANSN ditambah AN dikurang 2SN pangkat 2 dan seterusnya.
sama dengan AN dikurang 1 SN dikurang 1 ditambah AN dikurang 3 SN dikurang 3 dan seterusnya. Kemudian persamaan 1 dan kedua menjadi Q 1S per Q 2S sama dengan ANS per AN dikurang 1, dimana AN dikurang 2 kurang AN kali AN kurang 3 per AN dikurang 1. S nya di sini kita jabarkan ya, S nya di sini N dikurangi 2 AN dikurang 4 dikurang AN dikurang 5 per AN dikurang 1 SN dikurang 4 sehingga QS per 2S sama dengan H1S ditambah 1 per HS ditambah 2 per HS plus ditambah 1 per H4S ditambah 1 per HSN, artinya HS sampai nilai N, nilai yang ditentukan. Nah, sistem akan bersifat stabil jika koefisien H1, H2 dan sampai dengan Hm bernilai positif. Hal ini akan mengakibatkan akar-akar persamaan karakteristik Qs dikurang 0 akan mempunyai bagian nyata yang negatif. Contohnya, suatu persamaan karakteristik S3 S di pangkat S pangkat 3 ditambah 6S pangkat 2 ditambah 12S ditambah 8 sama dengan 0. Periksa apakah sistem bersifat stabil atau tidak dengan menggunakan kriteria continuous fraction, di mana sini Qs S di pangkat 3 ditambah 6S pangkat 2 ditambah 12S ditambah 8. Persamaan karakteristik di atas dibagi menjadi persamaan satunya, yaitu S pangkat 2 S pangkat 3 ditambah 12S, dan persamaan keduanya yaitu 6S pangkat 2 ditambah 8. Maka diperoleh Q1S per Q2S atau sama dengan S pangkat 3 ditambah 12S per 6S pangkat 2 ditambah 8. Di sini 1 per 6S ditambah 32 per 3S per 6S pangkat 2 ditambah 8. 1 per 6 S ditambah 1 per 9 per 6S ditambah 1 per 4 per 3S. Didapatkan H1 nya yaitu 1 per 6, H2 nya yaitu 9 per 16, H3 nya yaitu 4 per 3. Maka sistem bersifat stabil karena koefisien H1, H2 dan H3 bernilai positif. Lanjut ke materi yang kelima, yaitu kriteria Lyapunov. Metode Lyapunov ini adalah salah satu jenis metode yang dapat digunakan untuk satu, menyelidiki kinerja atom, terutama kestabilan sistem linear maupun non-linear yang tak berubah dengan waktu maupun berubah dengan waktu. Yang kedua, dengan order rendah maupun order tinggi. Yang kedua itu hanya berlaku bagi sistem non-linear dengan sifat non-linearitas, tidak kontinu atau mendadak perubahannya. Jenis metode Lyapunov ada dua macam, yaitu metode Lyapunov 1, di mana metode ini digunakan untuk menentukan kestabilan sistem dengan cara melakukan penyelesaian persamaan diferensial
non-linear system. Sedangkan metode Lyapunov kedua yaitu metode yang digunakan untuk menentukan kestabilan sistem tanpa menyelesaikan persamaan diferensial non-linear. Pertama itu Lyapunov 1, di mana metode persamaan diferensial sistem dinamis dapat diselesaikan. Kedua, kestabilan ataupun ketidakstabilan sistem ditentukan dari hasil penyelesaian persamaan diferensial tadi. Kelompok ini tidak punya arti yang penting bila dikaitkan dengan penyelesaian persamaan diferensial non-linear. Pada metode pertama ini, Lyapunov tidak menunjukkan bahwa penyelesaian dapat diperoleh dalam bentuk deret. Untuk menentukan kestabilan sistem dalam bentuk deret dapat digunakan metode Lyapunov kedua. Lyapunov juga membuktikan bahwa penyelesaian secara pendekatan terhadap persamaan diferensial non-linear sering menghasilkan informasi kestabilan yang penting. Untuk memberi gambaran tentang metode Lyapunov pertama ini, dianggap bahwa yang pertama, non-linearitas adalah bernilai tunggal atau tidak ada histeresis. Kedua, mempunyai turunan-turunan setiap order di sekitar titik A. Fungsi non-linear Y sama dengan fx dapat diuraikan menurut deret Taylor di sekitar titik A yang uraiannya sebagai berikut, yaitu Y sama dengan fx sama dengan Y A ditambah X dikurang A D dalam kurun dy per dx, A ditambah 1/2 ditambah X dikurang A pangkat 2 dalam kurun D2 D pangkat 2 Y per dt ditambah hingga pada keadaan keseimbang atau keadaan diam titik equilibrium atau titik singulier, maka kecepatan v sama dengan maka diperoleh rumus kecepatan per v sama dengan dv per dt sama dengan v sama dengan d2 d pangkat 2 v per dt pangkat 2 dan kecepatan kedua-duanya adalah 0, maka kv sama dengan q. Karena itu v sama dengan q per k dikurang v pada titik keseimbangan. Persamaan karakteristiknya adalah S2 ditambah U dalam kurung V pangkat 2 dikurang 1 S tambah K sama dengan 0. Materi yang keenam yaitu metode kedua Lyapunov. Metode Lyapunov 2 adalah metode yang di dalam menentukan kestabilan adalah tanpa menyelesaikan persamaan diferensial dari persamaan gerak sistem. Pada metode ini lebih dahulu dibentuk persamaan keadaan untuk sistem dinamis. Selanjutnya ditentukan jumlah dari energi potensial dan energi kinetik yang dinamis, kinetik yang mana sesuai dengan hukum ilmu fisika, yaitu jumlah tersebut adalah konstan. Jumlah kedua jenis energi tersebut disebut dengan fungsi Lyapunov yang nilai selalu positif atau definit positif dan merupakan fungsi yang saklar. Jika turunan fungsi Lyapunov terhadap waktu adalah negatif, maka sistem stabil atau stabil asymptotis atau stabil, di mana gelombang gejala peralihan semakin lama semakin kecil. Sebagai dasar untuk membahas teori kestabilan, perlu diperhatikan kestabilan yang terjadi pada sistem massa Pegas redaman. Persamaan diferensial gejala peralihan atau
transient. Untuk sistem massa Pegas redaman adalah M D pangkat 2 XT per DT pangkat 2 ditambah B DXT per DT ditambah KXT sama dengan 0. DV per DT sama dengan 2 kurung kurawal A2 A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 K3 X Y dikurang B2 K1 Y pangkat 2 ditambah K2 Y pangkat 2. Agar sistem stabil maka dV per dt atau definitif negatif, maka yang paling mudah dipilih A2 pangkat 2 A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 K3 kurang 0, maka K3 dikurang A per B pangkat 2, sehingga syaratnya adalah dV per dt sama dengan negatif 2 B pangkat 2 K1 Y2 ditambah K2 Y pangkat 2 lebih kecil dari 0. Syarat yang di atas sudah pasti dipenuhi karena sudah ditentukan bahwa keseimbangan atau equilibrium terjadi pada titik-titik singular, yaitu jika kecepatan dx kecepatan sama dengan dx per dt sama dengan y E0 dan percepatan dx d pangkat 2 x per dt pangkat 2 sama dengan dy per dt sama dengan 0. Mungkin cukup sekian materi yang sempat saya jelaskan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhir dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.